Pernah nggak sih kamu tiba-tiba terdiam dan bertanya, siapa sebenarnya diri aku ini? Atau apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup? Kalau iya, selamat. Kamu baru saja membuka pintu menuju perjalanan hidup yang lebih bermakna. Kalau belum, tenang aja, nggak ada kata terlambat buat mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar filosofis, tapi jangan salah. Jawabannya bisa menentukan kemana hidup kamu akan berjalan. Masalahnya, nggak semua orang berani bertanya, apalagi mencari jawabannya. Kenapa? Karena jawabannya seringkali nggak nyaman. Bisa jadi kita sadar kalau selama ini kita cuma ikut arus, menjalani hidup sesuai ekspektasi orang lain, atau malah nggak pernah benar-benar tahu apa yang bikin kita bahagia. Tapi jangan buru-buru stres. Menemukan jawaban atas pertanyaan ini bukan sesuatu yang harus kamu lakukan dalam semalam. Ini proses. Kadang butuh waktu, kadang butuh pengalaman yang nggak selalu menyenangkan. Tapi yang jelas, semakin cepat kamu mulai mencari jawabannya, semakin cepat juga kamu bisa hidup dengan lebih sadar dan lebih sesuai dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi daripada terus menjalani hidup seperti autopilot, coba deh ambil waktu sebentar buat refleksi. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan karena kata orang, bukan karena tren, tapi benar-benar dari dalam hati. Mungkin jawabannya nggak langsung muncul sekarang, tapi yang penting kamu udah mulai bertanya. Dan itu langkah pertama yang luar biasa. Oke, kita bahas soal masa lalu. Pernah nggak kamu mikir, duh, aku jadi begini gara-gara dulu gitu? Atau, kalau aja dulu aku nggak ngalamin itu, pasti hidupku beda sekarang? Tenang, banyak orang juga merasa masa lalunya seperti bayangan yang terus mengikuti, seolah menentukan jalan hidup mereka. Tapi, seberapa besar sih pengaruh masa lalu sebenarnya? Jawabannya, tergantung kamu. Masa lalu memang bisa membentuk cara kita berpikir, bereaksi, dan mengambil keputusan. Tapi yang menentukan arah hidupmu ke depan tetap kamu sendiri. Bayangin dua orang yang punya masa kecil sama sulitnya. Yang satu tumbuh jadi orang sukses dan optimis. Yang satu lagi terus menyalahkan keadaan dan nggak maju-maju. Bedanya di mana? Di cara mereka memilih melihat masa lalunya. Kalau kamu terus melihat diri sebagai korban dari kejadian-kejadian buruk di masa lalu, ya jelas kamu bakal merasa terjebak. Tapi kalau kamu sadar bahwa masa lalu cuma bagian dari cerita, bukan akhir dari buku hidupmu, maka kamu bisa menulis bab baru yang lebih seru. Intinya, masa lalu bisa jadi batu pijakan, bukan belenggu. Kamu bisa belajar dari pengalaman tanpa harus terus hidup di dalamnya. Jadi, mau tetap terjebak di cerita lama atau mulai menulis kisah baru? Pilihan ada di tangan kamu. Pernah nggak kamu merasa terjebak dalam versi lama dirimu sendiri? Kayak ada suara di kepala yang bilang, ya udahlah, aku emang begini dari dulu. Atau, aku nggak bisa berubah, ini udah sifatku. Kalau iya, saatnya kita ngobrol serius. Faktanya, kamu nggak wajib jadi orang yang sama seperti kemarin. Bahkan yang sama seperti 10 menit yang lalu pun nggak perlu. Kamu bukan kontrak permanen yang nggak bisa diubah. Identitasmu selama ini kebanyakan terbentuk dari pengalaman, omongan orang, dan standar sosial yang udah melekat sejak kecil. Coba deh pikirin, waktu kecil, kamu nggak punya konsep tentang siapa dirimu. Kamu cuma anak kecil yang penasaran dan terus belajar. Tapi seiring waktu, kamu mulai dikasih label. Oh, kamu anaknya pendiam. Kamu nggak jago matematika, atau kamu orangnya keras kepala. Lama-lama, label ini kamu anggap sebagai kebenaran, dan tanpa sadar kamu mulai menjadi label tersebut. Padahal, itu semua cuma cerita yang kamu ulang-ulang di kepala. Dan berita bagusnya, kamu bisa mengganti ceritanya. Kamu bisa memilih untuk jadi versi baru dari dirimu kapan saja. Mau lebih percaya diri, mau lebih disiplin, mau lebih santai, semua itu bisa kamu ciptakan. Identitasmu bukan hukuman seumur hidup, itu adalah sesuatu yang bisa kamu edit dan perbarui kapan aja. Jadi, daripada terus hidup dalam pola lama, kenapa nggak coba bereksperimen? Lihat apa yang terjadi kalau kamu mulai bertindak seperti orang yang kamu inginkan. Siapa tahu ternyata kamu bisa lebih hebat dari yang kamu kira.
Kamu pasti sering dengar nasihat, jadilah diri sendiri. Kedengarannya keren dan penuh kebijaksanaan kan? Tapi kalau dipikir lagi, diri sendiri yang mana nih? Diri yang suka menunda-nunda? Diri yang takut ambil risiko? Diri yang sering kebingungan dengan hidup? Jangan salah paham, menjadi diri sendiri itu bagus. Kalau versi dirimu saat ini benar-benar mencerminkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau ternyata dirimu sekarang adalah hasil dari kebiasaan lama, pengaruh lingkungan, atau trauma masa lalu, kenapa harus terus bertahan dengan itu? Coba lihat orang-orang yang sukses atau bahagia dalam hidup mereka. Mereka nggak sekadar menjadi diri sendiri. Mereka menciptakan diri yang baru. Mereka berani melepas kebiasaan lama, mengganti pola pikir yang nggak mendukung, dan membentuk identitas yang lebih selaras dengan impian mereka. Jadi, daripada hanya menerima diri sendiri versi lama, kenapa nggak kamu pilih untuk menciptakan versi baru yang lebih baik? Mulai dengan mengenali kebiasaan dan keyakinan yang selama ini membentukmu, lalu tanyakan, apakah ini benar-benar aku? Atau cuma sesuatu yang aku jalani karena kebiasaan? Kalau ada bagian dari dirimu yang nggak lagi sesuai, kamu punya hak penuh untuk mengubahnya. Kamu bukan patung yang tetap sama selamanya. Kamu lebih seperti aplikasi yang selalu bisa diupdate ke versi yang lebih canggih. Jadi, daripada stuck dengan versi lama, ayo mulai menciptakan versi terbaik dari dirimu. Pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang bikin kamu nggak bisa maju? Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang selalu menghalangi langkahmu. Bisa jadi itu bukan nasib buruk atau kekurangan bakat, tapi keyakinan yang membatasi atau limiting beliefs yang udah tertanam di kepalamu sejak lama. Keyakinan yang membatasi itu biasanya terdengar seperti ini. Aku orangnya gampang emosi, emang udah dari sananya. Aku nggak jago di bidang ini, jadi nggak usah coba-coba. Aku selalu gagal dalam hal ini, jadi pasti bakal gagal lagi. Kedengarannya masuk akal, tapi coba pikir baik-baik. Apa iya semua itu benar? Atau itu cuma cerita yang terus kamu ulang di kepala sampai akhirnya kamu percaya? Yang perlu kamu sadari adalah setiap keyakinan yang bersifat tetap fixed belief, itu sebenarnya bohong. Manusia itu makhluk yang selalu berubah dan berkembang. Kalau dulu kamu nggak bisa sesuatu, bukan berarti selamanya kamu nggak bisa. Kalau dulu kamu sering gagal, bukan berarti di masa depan kamu akan terus gagal. Jadi langkah pertama untuk lepas dari jebakan ini adalah menyadari bahwa keyakinanmu bukan kebenaran mutlak, itu hanya pola pikir yang bisa diubah. Setiap kali kamu menangkap dirimu berpikir, aku memang begini, coba tantang pikiran itu dengan pertanyaan. Apa iya? Apa buktinya? Apa aku pernah mencoba cara lain? Kabar baiknya, kamu bisa mengganti keyakinan lama dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Kamu bukan sekadar produk dari masa lalu. Kamu adalah hasil dari keputusan yang kamu buat hari ini. Jadi, yuk, ubah cerita yang ada di kepalamu dan mulai menulis ulang masa depanmu. Banyak orang ingin berubah, tapi kebanyakan hanya fokus pada hasil akhir. Misalnya, aku mau lebih sehat, atau aku mau sukses. Tapi tahu nggak kenapa banyak perubahan ini cuma bertahan sebentar? Karena mereka hanya mengejar tujuan, bukan mengubah identitas mereka. Coba bayangkan dua orang yang mau hidup sehat. Orang pertama berkata, aku mau diet biar kurus. Orang kedua berkata, aku adalah orang yang hidup sehat. Siapa yang lebih besar peluangnya buat bertahan dalam perubahan? Yang kedua, karena dia nggak sekadar mengejar hasil, tapi dia menjadi seseorang yang punya gaya hidup sehat. Identitas itu penting. Kalau kamu hanya melihat perubahan sebagai sesuatu yang kamu lakukan sementara, begitu tantangan datang, kamu bakal gampang menyerah. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai siapa kamu bakal bertindak sesuai dengan identitas itu secara alami. Jadi gimana caranya mengubah identitas? Yaitu dengan kebiasaan kecil yang konsisten. Mau jadi penulis? Mulai dengan kebiasaan menulis setiap hari, meskipun cuma 1 paragraf. Mau jadi orang yang lebih percaya diri? Latih dirimu berbicara dengan tegas, meskipun awalnya gugup. Mau jadi orang yang sehat? Mulai dengan jalan kaki 10 menit setiap hari. Setiap kali kamu melakukan kebiasaan baru, kamu sedang membangun bukti untuk identitas baru. Semakin sering kamu bertindak sesuai identitas yang kamu inginkan,
semakin kuat identitas itu melekat. Jadi, bukan cuma soal melakukan, tapi soal menjadi. Kamu nggak lagi berusaha berubah, kamu memang orang yang baru. Pernah nggak kamu merasa hidupmu kayak kaset yang diputar ulang terus-menerus? Masalah yang sama, kebiasaan yang sama, hasil yang sama. Kalau iya, bisa jadi kamu masih terjebak di jalur lama tanpa sadar. Bayangin kalau kamu lagi nyetir, tapi GPS-mu terus membawa kamu ke jalan yang sama, padahal kamu pengen ke tempat yang berbeda. Nah, GPS ini ibarat pemrograman masa lalumu. Kalau nggak kamu ubah, ya hidupmu bakal terus berjalan di rute yang sama. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita suka yang familiar. Sekalipun pola lama itu bikin kita nggak bahagia, tetap aja otak lebih memilih jalur yang sudah dikenal daripada harus menghadapi ketidakpastian. Itu sebabnya banyak orang yang ingin berubah, tapi tetap terjebak di kebiasaan lama. Misalnya, kalau kamu selalu berpikir, aku memang begini, nggak bisa berubah, atau dulu aja gagal, pasti sekarang juga. Maka tanpa sadar, kamu sedang memprogram dirimu untuk mengulang masa lalu. Pikiran seperti ini membentuk pola hidup yang sama, dan akhirnya ya, kamu dapat hasil yang sama juga. Jadi kalau kamu nggak mau masa depanmu sama persis dengan masa lalumu, mulai sadari pola-pola ini. Tantang pemikiran lama, ubah kebiasaan kecil, dan buat keputusan yang berbeda. Kalau kamu tetap mengikuti jalur lama, masa lalumu akan jadi masa depanmu. Tapi kalau kamu berani mengambil jalan baru, siapa tahu kemana hidup bisa membawamu. Oke, sekarang kamu sadar kalau jalur lama nggak membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan. Pertanyaannya, gimana caranya pindah ke jalur baru? Pertama-tama, kamu perlu jelas tentang kemana kamu mau pergi. Banyak orang mau berubah, tapi mereka sendiri nggak yakin mau jadi seperti apa. Kalau kamu cuma bilang, aku mau sukses atau aku mau bahagia, itu terlalu kabur. Sukses dan bahagia yang seperti apa, kamu harus punya gambaran yang lebih konkret. Coba visualisasikan, kamu yang baru itu seperti apa? Apa kebiasaan yang dia lakukan setiap hari? Bagaimana cara dia berpikir dan mengambil keputusan? Begitu kamu punya gambaran yang jelas, tugasmu berikutnya adalah bertindak sesuai dengan versi baru dirimu itu. Kamu nggak harus berubah total dalam semalam. Cukup ambil satu langkah kecil setiap hari. Misalnya, mau jadi orang yang lebih percaya diri? Coba tegakkan bahu dan bicara lebih tegas. Mau jadi lebih produktif? Matikan notifikasi dan fokus kerja 30 menit tanpa gangguan. Mau hidup lebih sehat? Ganti satu makanan tidak sehat dengan yang lebih baik. Yang penting, konsisten. Awalnya mungkin terasa aneh dan nggak nyaman, karena otakmu masih ingin kembali ke kebiasaan lama. Tapi kalau kamu terus bertahan, perubahan kecil ini bakal jadi bagian dari identitas baru kamu. Jadi, berani nggak mulai ambil jalur baru hari ini? Ketika kamu mulai berubah, jangan kaget kalau tiba-tiba ada suara di dalam kepala yang berkata, "Ngapain sih susah-susah? Kan dulu juga nggak apa-apa." Nah, suara ini datang dari dirimu yang lama, dan dia nggak suka perubahan. Bayangin ada dua versi diri kamu, diri yang lama, yang nyaman dengan kebiasaan lama, nggak mau repot, dan takut gagal. Diri yang baru, yang ingin berkembang, mencoba hal baru, dan keluar dari zona nyaman. Masalahnya, diri lama ini licik. Dia pakai logika untuk menahan kamu. Misalnya, udahlah, nggak usah olahraga hari ini, besok aja mulai. Kenapa harus ngomong lebih percaya diri? Emang selama ini kurang? Dulu udah coba berubah, tapi gagal. Mending nggak usah sok-sokan. Kalau kamu nggak sadar, kamu bakal nurut dan balik lagi ke pola lama. Jadi gimana cara menghadapinya? 1. Sadari bahwa suara itu wajar. Itu cuman otakmu yang mencoba melindungi kamu dari hal baru. 2. Jangan melawan, tapi juga jangan nurut. Biarkan suara itu ada, tapi tetap lakukan perubahan yang sudah kamu rencanakan. 3. Beri bukti ke otakmu. Setiap kali kamu berhasil melakukan sesuatu yang baru, otakmu mulai menerima bahwa perubahan itu mungkin. Ibaratnya, ini kayak ngajarin anak kecil jalan. Awalnya jatuh terus, tapi semakin sering coba, akhirnya bisa.
Kalau kamu tetap konsisten, diri lama akan makin lemah dan diri baru akan semakin kuat. Jadi, kalau besok suara lama mulai protes, senyumin aja dan bilang, "Makasih udah peduli, tapi aku tetap maju." Kamu pernah ngerasa semangat di awal perubahan, tapi begitu gagal sekali langsung patah semangat. Tenang, itu wajar. Yang perlu kamu tahu adalah, kegagalan itu bukan tanda kamu nggak bisa, tapi tanda kamu sedang bertumbuh. Coba pikir, kalau kamu nggak pernah gagal, berarti kamu masih main di zona nyaman. Kegagalan itu bukti kalau kamu lagi menantang diri sendiri buat naik level. Bayangin kayak main game, semakin tinggi levelnya, tantangannya makin sulit. Tapi justru disitulah keseruannya kan? Banyak orang menyerah karena mereka mengira perubahan harus instan. Padahal, perubahan sejati itu butuh waktu. Kalau kamu nanam pohon, kamu nggak bisa maksa dia tumbuh dalam semalam. Kamu harus siram, kasih cahaya, dan sabar nunggu akarnya kuat dulu. Jadi kalau kamu gagal, jangan berhenti. Coba lagi. Evaluasi, apa yang bisa diperbaiki? Ingat, identitas baru terbentuk dari kebiasaan yang diulang terus-menerus. Makin lama kamu bertahan di jalur baru, makin kuat identitas barumu. Dan pada akhirnya, semua usaha kecil yang kamu lakukan bakal jadi bagian dari diri kamu yang baru. Jadi, santai aja, nikmati prosesnya. Karena setiap langkah maju, sekecil apapun, tetap berarti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.